Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Nisa Rizkia Padliana. Pada video kali ini saya akan memberikan kesimpulan materi etika publik yang telah disampaikan oleh Bapak Abdirrahman untuk menanamkan nilai dan membentuk sikap serta perilaku patuh kepada standar etika publik yang tinggi. Etika adalah studi tentang kebenaran dan ketidakbenaran berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kehendak manusia dalam perbuatannya. Etika juga bisa didefinisikan sebagai refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Sedangkan moral itu mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan kepada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Kemudian, kode etik profesi ialah untuk mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Jadi, etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Terdapat 12 kode etik aparatur sipil negara. Yang pertama ialah melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 5. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi tersebut. 10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang terakhir, 12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN adalah 1. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. 2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 4. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 5. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 6. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. 7. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Kemudian 8. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 9. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 10. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 11. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 12. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 13. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. 14. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir.
Ya, tadi adalah 14 nilai-nilai dasar etika publik. Dapat 3 dimensi etika publik. Yang pertama ialah dimensi kualitas pelayanan publik, di mana etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma serta prinsip moral, sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Kemudian yang kedua, dimensi modalitas, ialah unsur-unsur modalitas dalam etika publik, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Yang ketiga adalah dimensi tindakan integritas publik, ialah di mana integritas publik juga dimasukkan kualitas dari pejabat publik yang sesuai nilai standar aturan moral yang diterima masyarakat. Dapat disimpulkan, pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknis dan leadership, namun juga kompetensi etika. Oleh karena itu, perlu dipahami etika dan kode etik pejabat publik. Tanpa memiliki kompetensi ITK, pejabat dianggap menjadi tidak peka, tidak peduli, bahkan seringkali diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Jadi etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam membangun kesadaran etika, terdapat 4 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama ialah paham idealisme etik, yaitu pada dasarnya setiap manusia adalah baik dan menyukai hal-hal yang baik. Yang kedua, sosialisasi dari sumber-sumber kode etik beserta penyadaran akan perlunya mentaati kode etik. Yang ketiga, perlu peringatan dan sentuhan nurani yang terus-menerus untuk mengunggah kesadaran moral dan melestarikan nilai-nilai etika. Dan yang terakhir, pelaksanaan kode etik yang sifatnya normatif perlu dibarengi dengan diskusi mengenai berbagai kasus nyata yang dialami oleh pegawai di dalam lingkungan kerjanya masing-masing. Sekian kesimpulan materi yang saya sampaikan di video ini. Sampai jumpa lagi di video kesimpulan saya yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.